Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Elsa T. Sianturi, NIM 120330026 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, TPB 41. Di sini saya akan menjelaskan tugas PKS dari mata kuliah Fisika dan Kimia dengan menggunakan perulangan, percabangan, dan array. Adapun program pertama untuk fisika itu dengan topik hukum Lorentz, dan yang kedua itu dari kimia dengan topik sifat kualitatif larutan dan elektrolit. Adapun tujuan dari program ini supaya dapat membantu user untuk menghitung tentang hukum Lorentz dan mendapat hasil yang tepat tanpa menghitung secara manual. Begitu juga dengan menghitung sifat kualitatif larutan dan elektrolit. Langsung saja. Yang pertama itu untuk flowchart. Di sini ada min, pendeklarasian utama. Di sini ada integer pilihan, declare properties pilihan, n itu banyaknya data, dan i itu perulangan. Di sini ada output, masuknya ini untuk keluarannya nanti, dan ada input pilihan. Di sini ada declare properties lagi. Untuk variabel name-nya ada arus, medan, gaya, dan kawat. Untuk array size-nya itu ada 100. Selanjutnya untuk percabangan pertama, ini outputnya masukkan data, inputannya n itu untuk banyak data, dan di sini untuk for-nya, for properties-nya, variabelnya i, start value 0, artinya dimulai dari 0, dan n value-nya tidak boleh dari min 1, dan state by-nya 1. Selanjutnya untuk output gaya Lorentz, inputnya arus array, untuk output masuk ke panjang kawat, inputnya kawat array, dan untuk output masukkan medan magnet, inputnya medan array. Dan untuk excitement properties-nya atau rumusnya, gaya array sama dengan arus array kali medan array dikali kawat array. Maka output yang keluar atau hasil yang keluar nanti itu perhitungan gaya Lorentz. Selanjutnya ada perulangan yang kedua. Ini untuk output masukkan data, sama juga yang pertama. Bedanya di sini untuk arus. Di sini yang ditanya arus. Arus array sama dengan gaya array dikali medan array dikali kawat array. Maka output yang keluar nanti perhitungan gaya Lorentz. Selanjutnya untuk yang perulangan ketiga, output masukkan jumlah data, sama juga. Bedanya di sini untuk kawat array sama dengan gaya array dikali medan per medan array dikali arus array. Maka outputnya nanti perhitungan gaya Lorentz. Nah, jika tidak memilih dari ketiga perulangan ini ada ketiga daftar menu ini, maka selain itu output yang keluar nanti, maaf, pilihan tidak tersedia. Artinya pilihan itu tidak berjalan. Percobaan. Yang pertama, masukkan pilihan Anda bersama. Di sini nanti akan masukkan jumlah data. Yang pertama akan keluar data gaya Lorentz keberapa. Kata yang kedua, masukkan panjang kawat, masukkan medan magnet, maka perhitungan gaya Lorentz-nya sebesar 24. Begitu juga dengan perhitungan arus listrik dan panjang kawat nantinya. Selanjutnya untuk
program C++-nya. Di sini ada include your string using namespace std. Ini pendeklarasian atau kode satu program. Ada integer main atau pendeklarasian utama. Ada integer pilihan untuk n banyaknya data. In arrows array n, medan array n, gaya array n, kawat array n. Selanjutnya untuk cout-nya, cout hukum Lorentz. Untuk cout pertama itu ada gaya Lorentz, cout kedua ada arus listrik, cout ketiga ada panjang kawat. Di sini ada cout ENDL, masuknya itu sebagai pembatas atau spasi. Selanjutnya cout masukkan pilihan Anda, maka inputnya pilihan. Di sini ada if pilihan pertama. Untuk cout-nya masukkan jumlah data, maka inputnya nanti itu n itu banyaknya data. Selanjutnya untuk for integer i sama dengan 0, itu maksudnya dimulai dari start value-nya 0, dan i kecil n ini maksudnya batasnya yang dicapai nanti, dan i plus ini artinya perulangan bertambah. Selanjutnya untuk cout-nya lagi, untuk cout gaya Lorentz, dan yang pertama itu masukkan arus listrik, dan inputnya itu nanti arus array. Untuk cout masukkan panjang kawat, itu in-nya atau inputnya itu kawat array, dan untuk cout medan magnet, in-nya medan array, dan terakhir untuk gaya Lorentz ya. Maka gaya array sama dengan arus array dikali medan array kali kawat array. Maka cout yang keluar nanti perhitungan gaya Lorentz. Selanjutnya ada else if, perulangan yang kedua. Cout-nya masukkan jumlah data, inputnya n, for integer i sama dengan 0, sama juga dengan yang di atas, sama yang ini. Cout-nya data arus listrik keberapa gitu. Di sini ada i plus 1, maksudnya bisa bertambah. Cout masukkan gaya Lorentz, inputnya gaya array. Selanjutnya cout masukkan panjang kawat, inputnya kawat array, dan untuk cout masukkan medan magnet, inputnya medan array. Selanjutnya terakhir yaitu arus array sama dengan gaya array per medan array dikali kawat array. Maka cout yang keluar nanti perhitungan arus listrik. Selanjutnya ada else if, perulangan yang ketiga. Sama juga masukkan jumlah data, inputnya n, or integer i sama dengan 0, i kecil n, dan i plus. Sama juga di sini untuk cout-nya data panjang kawat. Yang pertama itu cout masukkan gaya Lorentz, cout yang kedua masukkan arus listrik, cout yang ketiga itu masukkan medan magnet. Maka yang untuk assessment-nya atau rumusnya, kawat array sama dengan gaya array per medan array dikali arus array. Maka cout yang keluar nanti itu perhitungan panjang kawat. Nah, di sini ada else if, pilihan 4 atau pilihan keempat. Di sini cout-nya maaf pilihan tidak tersedia. Kenapa? Karena perulangan hanya sampai pada angka 3, yaitu tadi gaya Lorentz, arus listrik, dan panjang kawat. Maka otomatis untuk pilihan keempat itu maaf pilihan tidak tersedia. Percobaan. Ini untuk output-nya ya. Nah, di sini masukkan pilihan Anda. Yang pertama ada masukkan jumlah data 3. Selanjutnya ada data gaya Lorentz pertama, masukkan arus listrik 1, panjang kawat 2, medan magnet 3, dan
perhitungan gaya lorengnya itu sebesar 6. Selanjutnya ada data gaya loreng kedua itu tentang arus listrik. Nah, ini untuk perhitungan gaya lorengnya. Selanjutnya untuk data ketiga. Nah, ini untuk hasil akhirnya. Jadi jika tidak memilih antara ketiganya itu atau memilih RCS 4, maka pilihan tidak terjadi seperti itu. Selanjutnya untuk sifat kolikatif larutan dari bidang studi kimia. Di sini ada main pendeklarasian utama atau kamus ya. Di sini ada deklarasi properti, variabel semnya pilihan. Untuk integer n itu banyaknya data, i itu perulangan. Di sini untuk declare propertiesnya atau variabelnya ada KB, kenaikan titik DD, molalitas, titik beku, titik DD, titik beku, kenaikan titik DD, molalitas, suhu, dan titik. Untuk RSS-nya itu 100. Untuk N-nya itu 100. Di sini ada real R untuk ketetapan, CR itu 0,082. Ini untuk outputannya dapat dilihat. Selanjutnya ada percabangan. Cabang pertama ini untuk output penurunan titik beku. Dapat dilihat ya, output masukkan jumlah data. Ini ada powernya, propertiesnya, variabelnya i, start value 1, end value n, step by-nya 1. Selanjutnya ada output data, masukkan tetapan penurunan beku. Untuk masuk output tetapan penurunan beku itu input KF array, untuk output masukkan molalitas, inputnya M array, dan hasilnya TF array sama dengan KF array dikali molalitas array. Maka output yang keluar perhitungan penurunan titik beku. Selanjutnya perulangan yang kedua sama juga, cuma yang membedakan outputnya di sini kenaikan titik DD. Untuk for-nya sama ya, variabelnya i, start value 1, end value n, step by-nya 1. Dan untuk yang membedakan itu di bagian outputnya, ini untuk molalitas, untuk hasil akhirnya, untuk assignment propertiesnya itu atau sebagai rumus, titik beku array sama dengan kenaikan titik DD array sama dengan kenaikan titik DD array dikali molalitas array. Maka yang keluar nanti output perhitungan kenaikan titik DD. Selanjutnya untuk perulangan ketiga, di sini sama juga, yang membedakan hanya output tekanan osmosis, dan di bagian rumusnya di sini untuk tekanan osmosis ini di bagian rumus di array sama dengan M array dikali R dikali T array. Maka output yang keluar nanti perhitungan tekanan osmosis. Nah, jika tidak memilih dari tiga data menu ini, maka output yang keluar nanti, pilihan tidak tersedia. Kita coba run. Masukkan pilihan 1 sampai 3, 2. Maka di sini akan muncul kenaikan titik DD. Nah, seterusnya. Nah, kita coba. Maka perhitungan kenaikan titik DD-nya itu sebesar 25. Untuk kenaikan titik DD. Begitu juga dengan untuk
kenaikan titik beku dan tekanan osmosis. Dan jika melebihi dari itu semua, maka outputnya nanti pilihan tidak tersedia. Selanjutnya untuk programnya, di sini include airstream using namespace std sama ya untuk pendeklarasian atau kamus. Ada integer main atau pendeklarasian utama, ada integer pilihan. Integernya n itu banyaknya data dan i itu perulangan. Di sini untuk float ada variabelnya dapat dilihat di sini, dan untuk konstanta floatnya itu untuk L, untuk ketetapan itu 0,082. Siap di sini pendeklarasian sebagai transient. Selanjutnya Cout sifat kualitatif larutan dan elektrolit. Cout yang pertama itu ada penurunan titik beku, Cout kedua kenaikan titik didih, dan Cout yang ketiga itu ada tekanan osmosis. Jadi jika Cout-nya lebih dari ketiga ini, maka nanti Cout yang keluar pilihan tidak tersedia. Di sini ada percabangan. Di sini ada while. Pengandaian jika pilihan maksudnya pilihan tidak boleh sama dengan min 1. Karena tadi satpal W-nya itu untuk I-nya itu dari 0 atau satpal W-nya dari 0, dan I kecil n itu untuk batasnya, dan I plus plus itu perulangan bertambah. Selanjutnya untuk Cout data keberapa, dan di sini ada Cout data ke, artinya data boleh bertambah. Cout-nya masuk ke ketetapan penurunan titik beku, inputnya KF array. Untuk Cout masuk ke modalitas, inputnya modalitas array, dan penggabungan atau di akhir nanti TF array sama dengan KF array kali modalitas array, maka Cout yang keluar perhitungan penurunan titik beku. Begitu juga dengan else if atau perulangan pilihan kedua, ini untuk kenaikan titik didih. Cout yang keluar nanti perhitungan kenaikan titik didih, dan untuk else if pilihan ketiga, perulangan ketiga, ini untuk tekanan osmosis. Nah, nanti Cout yang keluar itu perhitungan tekanan osmosis. Nah, jika tidak memilih dari ketiga perulangan ini ya, maka Cout yang keluar nanti pilihan tidak tersedia. Kita coba run. Nah, di sini untuk Cout-nya atau output-nya, masukkan pilihan Anda. Yang pertama ada penurunan titik beku, masukkan jumlah data 3, ketetapan penurunan titik beku 4, modalitas 5, maka perhitungan penurunan titik bekunya itu sebesar 25, dan ini akan berlanjut terus sampai yang ketiga ini untuk tekanan osmosis, dan lebih dari itu maka akan muncul dan pilihan tidak tersedia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih.